Shalom. Sekali lagi, shalom. Soe Kota Dingin, apa kabarnya? Sekali lagi, Soe Kota Dingin, apa kabarnya? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kami kasihi Bapak dan Mama Gembala dan seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Yang kami hormati Bapak Mama Gembala, hamba Tuhan, tamu yang sudah hadir malam ini, Tuhan Yesus memberkati. Yang kami hormati para pejabat pemerintah yang mungkin hadir malam ini. Singkatnya, seluruh sidang jemaat dan tamu undangan yang sudah hadir malam ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Mama Gembala bersama seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah mempercayakan kami untuk melayani malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Mama, Saudara yang diberkati, ibadah KKR malam ini akan segera dimulai. Untuk itu dengan kasih Kristus kami mohon HP kita tolong dinonaktifkan atau dikasih diam sehingga kita lebih fokus di dalam memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Ibadah KKR malam ini Jumat 11 Juli 2025 segera dimulai. Kepada tim altar, waktu dan tempat kami persilakan. Akhirnya, selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan lewat KKR malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Check mic. Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya kita berkumpul di tempat ini itu karena rencana Tuhan, amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan memulai ibadah KKR pada sore hari ini. Sebelumnya saya undang kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita di hadirat Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Mari angkat tangan di hadirat Tuhan. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyang, amin. Ujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguh imanku. Ku mau mari bertepuk tangan di atas kepala. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami. Biar kehendak kami tetap bersyukur Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka setiap hari ini, hari yang terbaik. Mari amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Saja yang ku terima, tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sekali lagi mari angkat tangan di hadirat Tuhan. Akan ku, amin, ku salib-Mu, cukuplah
kuatku. Mari aku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka sebab hari yang terbaik. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setia. Kami bertahan karena Kau buat kami Tuhan Yesus. Imanku cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buat teguh. Salibku cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku teguhkan imanku. Ku mau tetap, amin, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak kami mau tetap bersyukur Tuhan Yesus. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan sebab hari ini hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik, sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hari ini hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan, kita mau muji Tuhan, kita mau agungkan kebesaran nama Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, sebab Dia yang layak disembah. Mari tenangkan hatimu, mari tenangkan pikiranmu. Undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Undang Roh Kudus menjamah hati. Biarlah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat suara sembah Dia. Tinggikan nama Tuhan. Agungkan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau terlalu baik. Kau sangat baik buat kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak dipuji. Haleluya. Oh
tinggikan, ku agungkan. Mari angkat tangan di hadirat Tuhan. Ku mau memujimu, mau memuji namamu Tuhan. Ku mau menyembahmu, sebab Kau yang layak Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami ulangi pujian kami. Yesus, Kau sungguh. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku lakukan selamanya. Ku mau memujimu, amin. Memujimu, ku mau menyembahmu. Amin Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi ku mau memujimu. Ini pujian kami Tuhan. Ku mau menyembahmu. Sebab Kau yang layak Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu. Ku mau menyembahmu. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bagi namamu Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala. Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Ini pujian kami Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala. Raja yang Tuhan. Sebab Kau, saya undang kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Pujian, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak terima puji. Hanya Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Raja di atas segala raja. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Sebab Kau yang layak kami agungkan. Amin.
bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami sangat mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita tetap menjaga hadirat Tuhan. Dengan kasih Kristus saya minta Ibu Eda Liu berdoa untuk membuka ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, sebab Engkau yang layak kami agungkan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan, buat campur tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami masih ada sampai dengan saat ini, bukti bahwa Engkau Allah sungguh baik, sangat baik, yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang punya segala-galanya. Terima kasih buat kehadiran-Mu sore hari ini. Kami berdoa dan kami mempertaruhkan ibadah kami malam hari, sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapa Engkau Allah hadir dan melawat setiap kami. Dan kami berdoa tiada satu pun yang dilewatkan oleh jamahan kuasa Roh Kudus-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah sore hari ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau ambil alih ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh urapan-Mu Tuhan, mengalir di tempat ini, memenuhi setiap kami, memenuhi setiap kursi-kursi yang ada, memenuhi setiap ruangan ini dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu, dengan jamaah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan kami mempertaruhkan ibadah sore hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa ketika kami sungguh-sungguh untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Iblis pun tidak tinggal diam. Dia datang dengan berbagai macam caranya untuk mengalihkan pikiran kami, perhatian kami ke tempat lain. Pada sore hari ini kami sepakat, kami ikat roh-roh itu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami izinkan kuasa Roh Kudus yang berkarya di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Bebaskan tubuh jiwa roh kami untuk memuji-Mu, untuk berglori bagi-Mu Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa, ini syukur kami. Dan setiap kami yang mau memuji-muji Tuhan sore hari ini, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Semangat shalom. Haleluya. Masih ada sukacita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita akan memuji-muji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersuka buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah dengan sukacita katakan untuk menggenapi. Mari angkat tangan di hadirat Tuhan. Sekarang lawan dunia, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekali lagi mari angkat tangan di hadirat Tuhan. Amin. Ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang Tuhan kita. Angkat lagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan pagi, nyatakan kebesaran. Sama-sama katakan sampai setiap lutut berlutut Yesus Kristus.
pujian ini. Mari kita semua, amin. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sama-sama katakan, sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa, mari maju. Semangat sekali lagi, masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Tetapi sebelum kita memuji Tuhan, mari berikan salam ke samping kiri kanan, katakan semangat memuji Tuhan. Haleluya. Ini masih pemanasan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus paling baik. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dan kebanyakan amin. Pak hari-hari hidup yang katong rasa, dalam susah dek sana Tuhan ada pangkato. Tuhan Yesus cukup manis lawak deh.
Amin. Cuma Tuhan Yesus. Angkat tangan sama-sama katakan. Amin. Cuma Tuhan Yesus saja paling baik, paling baik, paling baik. Sing ada lawan. Angkat tangan. Sing ada lawan. Cuma Tuhan Yesus saja. Sing ada lawan. Amin. Sing ada lawan. Cuma Tuhan Yesus saja paling baik, paling baik. Apa mau bagi Tuhan kita? Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus paling baik, paling baik. Amin. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Semuanya bagi Tuhan anak kita. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelumnya mari sekali lagi berikan tos ke samping kiri kanan, katakan Yesus jalan dan kebenaran. Dengan sukacita kita katakan Yesus jalan dan kebenaran. Haleluya. Mari bergoyang buat Tuhan kita. Sama-sama kita katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan mari mulut aku percaya. Amin. Namanya selamatan. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan aku percaya. Amin. Hanya di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Sebentar dulu, sebentar. Ini Sarapa lihat yang kakak Nona yang di belakang dong tuh goyang loyo-loyo. Saja lompat depan sini saja loyo-loyo. Haleluya. Sama aja kita gerakan satu gerakan untuk memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Kebenaran dan jalan kehidupan. Oke, siap? Sonara suara, siap? Haleluya. Kita coba ya. Kita coba. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan aku percaya. Hanya di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Semuanya. Yesus jalan. Tolong semua. Dan jalan kehidupan. Itulah Yesus. Katakan aku percaya. Hanya di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Angkat tangan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Mari memuji nama Tuhan. Yeah. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Sekali lagi. Yesus jalan. Katakan aku percaya. Amin. Di dalam namanya Yesus jalan. Yesus jalan. Katakan
sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari siapkan hati kita. Kita mau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran yang datang, kebenaran firman Tuhan yang datang tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam di setiap hati kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari tenangkan hatimu. Undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Undang jamaah Roh Kudus hadir di tempat ini. Biarlah setiap kami merasakan hadirat Tuhan. Biarlah setiap kami merasakan jamaah Roh Kudus. Biarlah kami pulang tidak kosong, tetapi kami membawa kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan di hadirat Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Hanya karena kasih-Nya, Tuhan Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama-selamanya. Kami ulangi pujian kami dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Amin Tuhan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan di hadirat Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Kasih-Nya Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau sungguh-sungguh lagi di hadirat Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari angkat di hadirat Tuhan. Harapan takkan hilang Tuhan, karena kasih-Nya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami ulangi pujian kami dalam segala
maupun kurang, waktu kami susah maupun senang, waktu kami ada di atas maupun ketika kami ada di titik terendah kami. Hari ini pengakuan kami, sekali Yesus selamanya, tetapi Yesus di hidup kami. Mampukan kami untuk mengikuti Tuhan sepanjang kehidupan kami. Bersyukur buat kasih Tuhan. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan baik, melawat kami dengan sukacita, melawat kami dengan pengharapan yang baru, melawat kami dengan damai sejahtera. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Ini kesempatan yang indah bagi setiap kami untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan tolong setiap kami sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak mendengarkannya dengan keangkuhan kami tidak mendengarkannya dengan kesombongan kami, dan kemudian firman Tuhan itu tidak menegur kami, menasihati kami, tapi tolong setiap kami Tuhan, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami mendengar dengan kerendahan hati kami, sebagai bentuk kami butuh Tuhan setiap hari dan setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi hamba percaya kuasa urapan wibawa Allah akan menjadi bagian hamba-Mu untuk menyeberangkan isi hati dan pesan Tuhan bagi semua jemaat yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, ketika kami mulai fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, iblis datang dengan berbagai macam caranya, berusaha mengalihkan konsentrasi dan pikiran kami, membuat kami ada di tempat ini tapi pikiran kami ada di tempat lain, membuat kami tidak fokus, membuat kami tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya izinkan Roh Allah bekerja di tempat ini, mengartikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Kami mengerti, kami pulang dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kita, kami Yesus Kristus. Semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Mama, saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Coba kasih senyum dulu yang paling manis. Saya tahu Bapak Mama soalnya sekarang lagi dingin-dinginnya, tapi itu tidak menghambat kita untuk senyum, amin. Saya lihat dari tadi nih ada yang dia pun testa mengkerut terus. Ada yang dia punya bibir senyum tapi senyum ke bawah. Coba kasih senyuman yang paling manis dulu. Supaya saya di sini juga saya sampaikan firman Tuhan dengan lebih santai. Karena kalau semua tatap saya dengan mata yang tajam kemudian testa yang mengkerut, saya juga bingung saya mau mulai dari mana. Puji Tuhan, terima kasih buat senyuman manisnya Bapak Mama semua, saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Randa Asmarmanda Banunaek, biasa dipanggil Randa. Saya bukan orang baru ya di sini, saya orang lama. Saya orang lama, saya sering pelayanan di sini dan saya adalah alumni dari Sekolah Tinggi Teologi SOE. Jadi saya kembali ke sini untuk melayani Tuhan. Setelah wisuda saya ke Atambua dan melayani Tuhan di sana dan dalam pelayanan mission trip sepanjang 1 minggu. Hari Senin kami ada di Kolbano, hari Selasa kami ada di Toineke, hari Rabu kami ada di Kyutenu. Kemarin kami kosong dan ini hari terakhir kami pelayanan selama 1 minggu ada di tempat ini. Bersyukur bisa berjumpa kembali dengan saudara seiman semua di SOE. Jadi saya sering gereja di sini waktu masih kuliah. Saya jemaat di sini juga waktu masih kuliah. Saya juga pernah mengajar sekolah minggu di sini. Saya juga sering kesaksian di depan. Jadi mungkin kalau ada yang lihat saya tidak asingnya, memang benar saya bukan orang asing di sini. Saya juga sering pelayanan dengan persekutuan doanya Bapak Jeffrey Kase. Jadi Mama pasti kenal saya di gereja Gemit Evata. Jadi sekali lagi saya bukan orang baru di sini. Saya baru wisuda 1 tahun yang lalu di Hotel Blessing. Pemiliknya ada di sini. Saya baru wisuda 1 tahun yang lalu. Dan puji Tuhan sepanjang 1 tahun ini Tuhan percayakan banyak hal yang luar biasa dan karena kemurahan Tuhan juga sekarang saya sedang melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Karisma Bandung. Jadi itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Ini ada air,
Karena dingin jadi mungkin itu saja perkenalan dari saya. Bapak Mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin PowerPoint saya bisa ditampilkan. Malam hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan firman Tuhan dari bagian ini. Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Jujur Bapak Mama, jauh-jauh hari sebelum kami datang ke tempat ini juga, ketika saya dikasih info untuk sharing kebenaran firman Tuhan di tempat ini, saya sudah siapkan kebenaran firman Tuhan yang lain. Tetapi beberapa waktu terakhir Tuhan taruh di hati saya, dan saya percaya bahwa tema firman Tuhan ini bukan secara kebetulan, tetapi ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, orang-orang soleh yang ada di tempat ini. Karena itu mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama baca Markus pasal 5 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang... Oh, minta maaf Bapak Mama, saya langsung tadi ada kepencet. 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anak, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin, silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat yang ke-34 sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini saya memberikan tema, masih ada harapan. Kasih tahu ke samping kiri kanan, masih ada harapan. Kasih tahu ke diri sendiri, masih ada harapan. Bila perlu sebut nama Randa, masih ada harapan. Amin. Kenapa saya tergerak untuk berbicara dari tema ini? Karena Bapak Mama, kenyataannya dunia hari-hari ini makin jahat, bukan? Kita melihat banyak sekali orang yang kehilangan harapan, kemudian mengakhiri hidup dengan tidak wajar, banyak yang mengambil jalan pintas, banyak yang menghalalkan berbagai macam cara untuk kenyamanan hidup dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kebenaran firman Tuhan datang kepada kita semua dan mau mengatakan kepada kita bahwa masih ada harapan. Amin. Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa ini, cerita ini berawal dari ketika Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Dia yang duluan datang kepada Yesus dan memohon kepada Tuhan untuk datang ke rumahnya. Karena apa? Karena anak perempuannya sakit dan hampir mati. Tetapi dalam perjalanan itu, dalam perjalanan Tuhan Yesus ke rumahnya Yairus, perjalanannya terhenti. Karena peristiwa yang barusan kita baca ini, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan yang datang dan menjamah Tuhan Yesus. Nah, Bapak Mama Saudara yang diberkati
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perempuan yang sakit pendarahan ini dikatakan firman Tuhan, dia sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Ini bukan sakit yang gampang ya Bapak Mama. Ini bukan dalam waktu yang cepat. Itu sama kayak itu kalau sekolah itu sudah lulus SMA. Jadi selama 12 tahun dia sakit dan sakitnya itu adalah sakit pendarahan. Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-25 mengatakan begini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Pertanyaannya bagi kita semua, apa penderitaan perempuan ini? Apa penderitaan perempuan ini sehingga dicatat dalam Alkitab dikatakan bahwa 12 tahun lamanya memakai istilah menderita pendarahan. Itu berarti bahwa pendarahan bukan suatu sakit yang biasa-biasa saja, tetapi itu mendatangkan penderitaan di dalam hidupnya. Kenapa saya katakan demikian Bapak Mama? Karena mari kita lihat sama-sama. Secara fisik dia menderita pendarahan selama 12 tahun. Saya pernah tanya ke teman saya yang perawat. Saya bilang bagaimana kalau orang sakit pendarahan 12 tahun. Dia bilang, Kak, pertanyaan ini yang betul sah. Karena orang sakit pendarahan 1 tahun saja dia sudah babak belur. Karena itu darah keluar terus menerus. Bagaimana jadinya kalau orang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun? Ini bukan penderitaan yang biasa-biasa. Dia pasti menderita. Menurut medis dia pasti akan mengalami yang namanya letih, capek, menderita kesakitan. Dan dikatakan kalau saya coba search di Google, kalau orang yang sakit pendarahan itu dia juga akan sering kehilangan kesadaran atau pingsan. Karena drop. Karena benar-benar drop. Dan ini Bapak Mama dia alami selama 12 tahun. 12 tahun dia menderita sakit pendarahan. Secara fisik saya rasa dia pasti capek, letih. Dia pasti sangat-sangat menderita, kesakitan dan lain sebagainya. Belum lagi harus menanggung penderitaan ini selama kurang lebih 12 tahun Bapak Mama. Dan yang kedua, secara keuangan ayatnya yang ke-26 mengatakan bahwa segala yang dimilikinya telah habis untuk pengobatan. Tetapi dikatakan juga firman Tuhan di ayatnya yang ke-26 bahwa semua itu tidak ada faedahnya. Malah keadaannya makin memburuk. Jadi dia punya harta sudah habis hanya untuk pengobatan. Dia berobat. Saya percaya seluruh tabib yang ada di Israel pasti dia sudah pergi. Karena ini 12 tahun. Dia pasti sudah datang ke semua tabib, semua dokter yang ada di Israel pada saat itu. Hanya untuk mencari kesembuhan. Mungkin juga dia datang ke dukun dalam bahasa kita ya. Atau dia datang ke orang-orang pintar. Hanya untuk apa? Mencari kesembuhan. Secara fisik dia capek. Secara keuangan dan harta milik yang dia punya, dia sudah kehabisan segala sesuatu. Dan secara kerohanian, kalau kita baca di dalam Imamat pasal 15 ayat 19 sampai 30, di sana dikatakan bahwa orang yang menderita sakit pendarahan, dia dikatakan orang yang najis. Kalau dia najis Bapak Mama, dia tidak boleh masuk ke bait Allah, dia tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar dia, dia harus terisolasi, dia harus jauh dari perkampungan, dia tidak boleh bersosialisasi dengan orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena sakit pendarahan adalah sakit yang najis bagi mereka. Orang yang sakit pendarahan itu tidak boleh dekat-dekat dengan mereka. Dan dikatakan siapa yang disentuh dan apa yang disentuh itu menjadi najis. Termasuk dia punya suami, termasuk dia punya tempat tidur, dia punya gelas, dia punya piring, dia punya sendok. Semua yang disentuh itu menjadi najis. Oleh karena itu dia tidak boleh dekat dengan orang-orang Yahudi. Dia harus dipisahkan. Oh Mama, ini bukan penderitaan yang main-main ya. Bahkan secara sosial dia tidak bisa bergaul dengan orang lain layaknya orang normal. Jadi dia punya penderitaan itu bukan hanya kita baca, dia sakit pendarahan 12 tahun kemudian selesai. Tidak demikian, ada banyak penderitaan yang ikut di belakang. Dia sudah sakit, letih, lesu, capek dan lain sebagainya. Dia kehabisan uang, harta bendanya habis, secara kerohanian dia tidak boleh datang ke bait Allah, tidak boleh dekat-dekat dengan orang, dan secara sosial dia tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang lain. Bahkan di dalam Imamat, kalau Bapak Mama baca, Bapak Mama akan temukan bahwa kalau dia lewat
lewat orang-orang harus teriakan najis. Supaya orang-orang yang lain tahu kalau ada orang najis di situ dan tidak boleh dekat-dekat. Coba Bapak Mama memposisikan diri ada di posisi itu. Sudah sakit, harta milik pusaka habis untuk berobat. Tidak cukup sampai di situ, tidak boleh bergaul dengan banyak orang. Ini bukan hanya penderitaan secara fisik, Bapak Mama. Ini bukan hanya penderitaan secara fisik, tetapi ini juga penderitaan secara batin, penderitaan secara sosial dan lain sebagainya. Ini penderitaan yang bukan main-main. Jadi kalau ada yang merasa dia orang yang paling menderita di dunia ini, coba bandingkan dengan perempuan ini. Apakah dia masih menjadi orang yang paling menderita? Perempuan ini kalau bilang mau hilang harapan, saya percaya dia orang yang paling pertama hilang harapan. Karena segala sesuatu habis darinya. Semua menghilang termasuk keluarganya saja. Tidak boleh dekat-dekat dengan dia. Jadi penderitaan ini menggerogoti tubuhnya, menggerogoti harta benda miliknya. Bahkan semua orang-orang yang dekat dengan dia pergi menjauh dari dia. Ini penderitaan yang bukan main-main. Tetapi Bapak Mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau katakan begini, penderitaan itu sekalipun banyak yang dia alami tidak mampu menggerogoti semangatnya untuk berjumpa dengan Yesus. Amin. Penderitaan yang dialami mau sakit, penyakit, mau dihajar habis-habisan oleh keadaan, itu tidak menghambat semangatnya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-27a mengatakan begini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi sebelum dia datang ke Tuhan Yesus, dia sudah dengar ini. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus akan lewat di tempat di mana dia berada. Dan saya percaya juga bahwa dia juga sudah tahu, dia juga sudah dengar banyak sekali cerita bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang bisu bisa berbicara, bahkan yang mati sekalipun bisa dibangkitkan. Saya percaya dia sudah mendengar berita tentang itu sehingga sekalipun segala sesuatu menuntut dia untuk menyerah, dia punya semangat yang baru. Hanya untuk apa? Berjumpa dengan Yesus. Dan Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, ketika dia tahu bahwa Yesus akan lewat di situ dan Yesus ada di situ, dia percaya dalam hatinya bahwa masih ada harapan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Masih ada harapan, amin. Sekali lagi kasih tahu ke samping kiri kanan. Lihat baik-baik dia punya muka, jangan sampai dia adalah orang-orang yang kehilangan harapan. Katakan kepada dia, kakak, masih ada harapan. Masih ada harapan. Karena itu Bapak Mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengatakan begini, kadang Tuhan mengambil semua yang kita andalkan supaya kita menemukan pengharapan yang benar. Amin. Kadang kita terlalu berharap kepada harta kita. Kadang kita terlalu berharap kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang kita terlalu berharap kepada ilmu kita. Kadang kita terlalu berharap kepada gelar kita. Kadang kita terlalu berharap kepada orang tua kita. Kadang kita terlalu berharap pada segala sesuatu yang kita miliki. Kadang juga kita berharap kepada kesehatan kita. Tetapi hari ini saya mau mengatakan bahwa kadang Tuhan ambil semuanya dari kita supaya kita belajar menemukan pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena itu Bapak Mama, kalau ada yang hilang dari kita hari ini, jangan kehilangan harapan. Karena sekalipun semuanya hilang, tapi kalau Yesus tidak hilang dari kita, kita akan menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Bapak Mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-27b bilang begini, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini masalah. Kenapa saya katakan ini masalah? Tadi saya sudah jelaskan ya, Bapak Mama saudara semua, karena dia itu dianggap najis. Jadi dia tidak boleh dekat dengan orang-orang Yahudi. Dia tidak boleh ada di kumpulan orang banyak. Dan ini satu masalah yang besar karena saat itu Yesus berada di tengah-tengah orang banyak. Kalau dia berani maju, hukuman berat karena dia najis, dia tidak boleh dekat-dekat dengan orang-orang yang normal.
dia najis. Ini masalah berat bagi dia. Tetapi Bapak Mama, saudara yang diberkati, hilang. Bukan Bapak Mama yang hilang ya. Bapak yang hilang. Tapi Bapak Mama saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun ada orang banyak di situ. Sekalipun dia tahu bahwa tembok yang memisahkan dia dengan Yesus terlalu sangat tinggi. Tapi karena dia punya pengharapan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Sekalipun tembok itu begitu tinggi. Sekalipun dia tahu hukumannya berat kalau dia berjumpa dengan Yesus. Dia tetap pergi ke sana dengan satu pengharapan. Yesus pasti menolong dia. Amin. Makanya dia katakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini satu tindakan iman yang luar biasa. Kadang kita ada dalam masalah yang besar, tapi hanya untuk datang berdoa saja kita malas sekali. Kadang kita yang bermasalah, tapi kita jadi marah ke Tuhan. Tuhan kalau tidak tolong saya, jangan harap saya mau sembahyang lagi. Tuhan kalau tidak berkati saya, Tuhan kalau tidak jawab doa saya tidak akan mau ikut Tuhan lagi. Saudara saya mau katakan Tuhan tidak rugi. Kita yang rugi. Lihat perempuan ini, sekalipun dia punya masalah yang begitu besar, sekalipun ada tembok yang terlalu tinggi, sekalipun dia dihadapkan dengan pilihan yang berat, tapi karena dia punya pengharapan di dalam Tuhan, dia tetap melangkah maju. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya sehingga dia berani mengambil tindakan ini. Ada banyak penafsir yang menafsirkan bagian ini. Ada penafsir yang mengatakan bahwa mungkin kalau dia adalah orang Yahudi, mungkin dia percaya karena orang-orang Yahudi itu percaya bahwa kalau kalau benda yang kudus itu menyentuh kita, maka kita juga akan menjadi kudus. Itu pahamnya orang Yahudi. Tetapi ada juga mitologi orang Yunani dan Romawi kuno yang mengatakan bahwa jika kita memegang barang yang sakti atau berkuasa, maka kita akan menerima kuasa dari barang itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ia hanya mendengar bahwa Yesus ini dapat menyembuhkan orang. Oleh sebab itu dia percaya bahwa hanya dengan menjamah jubah Yesus saja dia dapat sembuh. Tetapi Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terlepas dari semua pandangan-pandangan dunia tentang apa yang dia lakukan dengan mengambil tindakan menjamah jubah Yesus, saya percaya di balik itu semua dia punya satu iman yang besar dengan mengatakan, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tindakan yang konyol ini, tindakan yang tidak masuk akal ini telah menyelamatkan dia. Saya percaya itu bukan karena tindakannya, itu bukan karena jubah Yesus, tetapi itu karena iman yang ada dalam dirinya. Amin. Karena itu yang paling pertama adalah milikilah iman di dalam Tuhan. Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang ada di pikirannya. Aku akan sembuh. Kenapa dia bilang aku akan sembuh? Karena dia sudah dengar banyak sekali kesaksian tentang Yesus. Dia sudah dengar banyak sekali cerita tentang Yesus. Saya mau tanya dulu, siapa yang dari lahir dia adalah orang Kristen? Saya juga. Wih, ini semua ini rata-rata orang Kristen. Kalaupun dia bukan orang Kristen yang hadir pada malam hari ini, maksudnya bukan lahir dari keluarga Kristen, saya percaya dia juga sudah lama jadi orang Kristen. Tapi Bapak Mama, berapa banyak kali kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Berapa banyak kali kita mendengar kesaksian tentang Tuhan Yesus itu baik? Berapa banyak kali kita mendengar kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu sanggup memulihkan keadaan kita? Berapa banyak kali kita mendengar kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong kita? Tapi berapa banyak kali juga kita kehilangan harapan? Wanita ini, perempuan ini, sekali dia mendengar Yesus sanggup menolong saya, sekali itu juga pengharapan kepada Tuhan tidak pernah hilang. Dan itu telah menyelamatkan dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan begini. Perkataan iman yang disertai dengan tindakan iman menghasilkan mujizat.
perkataan iman yang disertai dengan tindakan iman menghasilkan mujizat. Apa perkataan imannya? Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu apa tindakannya? Dia benar-benar pergi dan menjamah jubah Yesus. Bagaimana kalau dia hanya berkata saja, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Kemudian dia duduk diam-diam di tempat dan lihat Yesus lewat. Apakah dia akan sembuh? Saya percaya tidak. Tetapi karena ada perkataan iman, ada tindakan iman, dari perkataan iman, kemudian dilakukan dengan tindakan iman, maka menghasilkan mujizat dalam kehidupannya. Amin. Bapak mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-29 bilang begini, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dalam bahasa asli dikatakan bahwa mata air dari darahnya itu berhenti. Jadi bukan hanya berhenti sejenak itu saja, bukan hanya berhenti untuk 1 minggu, bukan hanya berhenti untuk 1 bulan, 1 tahun, tetapi benar-benar berhenti untuk selama-lamanya. Artinya bahwa hari itu dia mengalami mujizat yang luar biasa. Penderitaannya selama 12 tahun telah selesai hari itu. Bahkan dikatakan bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Penyakitnya ini Bapak Mama dalam bahasa asli itu mastix yang artinya bahwa badannya sudah sembuh dari penderitaannya. Jadi penderitaannya itu artinya bukan hanya sakit penyakit pendarahan 12 tahun yang dia alami. Tetapi juga tekanan sosial yang tadi, hubungan dia dengan Tuhan yang jauh karena keadaan, karena aturan dan lain sebagainya. Semua telah selesai hari itu. Semua benar-benar selesai hari itu. Karena apa? Karena ada tindakan dan perkataan iman yang dia lakukan. Bapak mama saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan lebih cepat. Ayat yang ke-30 sampai 32 bilang begini. Pada ketika itu, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga atau dynamis atau kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan atau menekan dengan kuat, artinya badempet begitu. Banyak orang artinya bukan 1-2 orang. Kalau berdesak-desakan itu berarti bukan 1-2 orang lagi, itu sudah banyak orang. Kalau hanya 10-12 orang pasti tidak berdesak-desakan. Banyak sekali orang yang mengikuti Yesus hari itu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubah aku? Ini pertanyaan yang tidak masuk akal memang. Lalu ia memandang sekelilingnya dan terus menerus memandang sekelilingnya. Mencari sampai ketemu untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Ini adalah kejadian setelah dia sembuh. Tapi Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu pertanyaan bagi kita semua. Mengapa Yesus terus mencari dia? Kan bisa saja, oh sudah Yesus sembuh, jalan terus sudah. Ada Yairus pun anak yang semua mati di sana. Sampai usah, pokoknya yang penting dia sembuh. Tapi kenapa hari itu Yesus berhenti dan Yesus cari dia? Yesus berhenti dan sekali lagi saya katakan bahwa Yesus cari dia. Kenapa demikian Bapak Mama? Saya percaya karena Yesus ingin memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang dia harapkan. Sekali lagi saya mau katakan, hari itu Yesus ingin memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang perempuan ini harapkan. Mungkin dia datang dan dengan harapan hanya yang penting saya sembuh. Yang penting saya pulih, yang penting saya sembuh dari sakit pendarahan saya. Tapi hari itu Yesus mau memberikan satu pemberian yang lebih baik dari itu. Sehingga Yesus mencari dia. Apa yang Tuhan Yesus berikan kepada dia Bapak Mama? Yang pertama, status yang baru. Hari itu perempuan itu mendapat status yang baru. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Mama perhatikan ayat ini. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku. Ini satu perkataan yang bukan sembarang dikatakan oleh Yesus. Ini bukan kebetulan Yesus panggil dia karena dia lebih kecil dari Yesus atau lebih muda dari Yesus. Kemudian Yesus panggil dia anakku.
Ini tidak satu perkataan yang Yesus keluarkan hanya untuk menyenangkan hatinya. Ini adalah satu perkataan yang Yesus keluarkan untuk mendeklarasikan kepada semua orang yang hadir pada hari itu bahwa dia telah menjadi milikku. Kenapa Bapak Mama? Sekali lagi saya kembali sedikit. Kalau tadi saya katakan bahwa karena dia sakit pendarahan, semua orang menganggap dia apa? Najis. Semua orang menganggap dia najis. Kalau dia lewat orang akan bilang, najis. Ada orang najis lewat. Geser, jangan dekat-dekat dengan dia. Dia orang najis. Dia orang yang tidak suci. Dia orang yang tidak kudus. Jangan dekat-dekat dengan dia. Nanti kita menjadi orang yang najis. Selama bertahun-tahun, selama 12 tahun, dia hidup dalam keterpurukan. Dia hidup dalam pandangan sosial yang mengatakan bahwa dia najis. Hari itu Yesus katakan kepada dia, hai anakku. Itu artinya bahwa Yesus memberikan status yang baru bagi dia. Ada status yang baru dan itu lebih penting daripada kesembuhan. Mungkin dia hanya berharap, sudah saya sembuh, Tuhan tidak perlu kenal saya, tidak apa-apa. Tapi hari itu Yesus memanggil dia, hai anakku. Ini satu perubahan keadaan yang luar biasa. Dia yang dulunya orang najis sekarang menjadi anaknya Tuhan. Dia yang dulunya orang berdosa sekarang menjadi anaknya Tuhan. Dia yang dulunya sampah masyarakat sekarang menjadi anaknya Tuhan. Dia yang dulunya hidup di luar kumpulan orang Israel sekarang dia harus ada di dalam kumpulan orang Israel. Dia yang dulunya ditolak dari kumpulan banyak orang, hari itu dia diterima dengan satu deklarasi yang luar biasa. Hai anakku. Dan Bapak Mama saya mau katakan bahwa ini jauh lebih penting. Percuma kita mengalami banyak berkat Tuhan, tapi kita jauh dari Tuhan. Percuma kita mengalami banyak kelimpahan kalau kita jauh dari Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan apa yang ada pada kita. Tuhan menginginkan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dan ini yang terjadi, ini yang dialami perempuan itu. Mungkin adakah di antara kita yang hari ini merasa bahwa saya adalah orang yang tidak dianggap oleh orang-orang di sekitar saya. Saya adalah orang yang tidak dipandang. Saya adalah orang terbelakang. Saya adalah orang yang tidak penting. Mungkin di keluarga saya dikucilkan. Mungkin di lingkungan saya ditolak. Mungkin di lingkungan saya tidak dianggap, saya dianggap remeh. Hari ini Tuhan mau katakan kepadamu, hai anakku, engkau berharga di mataku. Amin. Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Tuhan bilang hai anakku? Dia adalah orang yang najis, Bapak Mama, karena paham orang Yahudi sakit penyakitnya itu diakibatkan oleh dosa yang dia lakukan, hukumannya adalah dia sakit pendarahan. Itu pahamnya orang Yahudi ya Bapak Mama. Jadi karena itu Tuhan mau katakan dalam keadaan dalam peristiwa itu, melalui peristiwa itu Tuhan mau sampaikan kepada semua orang bahwa saya juga adalah Allah yang sanggup mengampuni dosa. Saya bukan hanya Allah yang bisa menyembuhkan, saya bukan hanya guru biasa yang bisa menyembuhkan engkau dari sakit penyakit, saya bukan hanya guru biasa yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa buat orang yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, kusta bisa tahir, dan sakit pendarahan bisa sembuh. Tetapi saya juga adalah Allah yang bisa menghapuskan dosa manusia. Karena apa Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Persoalan terbesar kita itu sebenarnya bukan kemiskinan. Bukan kegagalan, bukan juga kesakitan, bukan pergumulan, bukan penderitaan. Tapi masalah terbesar kita adalah dosa. Ini adalah masalah terbesar manusia. Karena firman Tuhan dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan bahwa yang membuat Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Tuhan itu tangannya bukan kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar seruan kita, doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan adalah setiap dosa-dosa kita. Makanya hari itu juga Tuhan mau katakan kepada dia, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, engkau berharga di mata Tuhan. Hai anakku, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sekalipun dunia menolak engkau, sekalipun dunia membenci engkau, sekalipun dunia menjauhkan diri dari engkau, hari ini aku menyambut engkau
mengatakan, hai anakku, engkau berharga di mataku. Engkau berharga di mataku. Kasih tahu ke samping kiri kanan, kamu berharga di mata Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Katakan kepada diri sendiri, saya ini berharga di mata Tuhan. Saya ini mahal di mata Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus cari dia? Karena ada iman yang benar. Firman Tuhan ayat 34 mengatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus mau kasih tahu kepada dia bahwa yang menyembuhkan dia itu bukan jubahnya Yesus. Yesus mau kasih tahu kepada dia bahwa yang menyembuhkan dia itu bukan sarananya itu. Tetapi yang menyembuhkan dia hari itu adalah iman dan percayanya kepada Tuhan. Iman itu harusnya membuat kita sadar bahwa sebenarnya kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan iman itu harus membuat kita sadar bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang yang tidak sadar bahwa kita perlu Tuhan, kita adalah orang-orang yang sombong. Minta maaf saya harus katakan ini. Dan Bapak Mama firman Tuhan mengatakan bahwa awal dari kejatuhan ialah, jadi kalau sudah mulai merasa tidak butuh Tuhan, hati-hati, itu awal dari kejatuhan. Kalau hari ini merasa bahwa berdoa tidak penting, hati-hati, itu awal dari kejatuhan. Kalau hari ini merasa baca firman Tuhan tidak penting, hati-hati, itu awal dari kejatuhan. Hari ini kalau merasa hubungan dengan Tuhan tidak penting, hati-hati, itu awal dari kejatuhan. Bapak Mama sekali lagi, iman harusnya membuat kita sadar bahwa kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, iman bukan alat untuk mengatur Tuhan, tapi iman justru membuat kita rela untuk diatur Tuhan. Iman bukan alat untuk mengatur Tuhan. Tuhan saya beriman, pokoknya saya harus begini. Tuhan saya beriman, pokoknya saya harus jadi begini. Tuhan saya tidak mau tahu, pokoknya saya harus begini. Itu iman yang besar, tapi Bapak Mama dengar baik-baik. Iman bukan alat untuk kita atur Tuhan ikut kita punya mau. Tapi iman harus buat kita sadar untuk rela diatur Tuhan. Rela ikut kehendak Tuhan, rela ikut jalannya Tuhan. Kalau kita sudah sadar untuk mau diatur Tuhan, percaya kita akan sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita yang hadir pada malam hari ini, Tuhan punya tujuan yang besar. Tujuan Tuhan bagi hidup saya berbeda bagi tujuan Tuhan bagi Bapak Mama yang hadir pada malam hari ini. Kita tidak tahu apa tujuan Tuhan, jadi jangan sok tahu mau jalan sendiri. Nanti nyasar, tersesat, hilang. Kemudian Tuhan cari bawa gada, enggak ikas keluar dari lubang. Bapak Mama ingat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan menjaga kita itu dengan apa? Tongkat dan gada. Tongkat itu yang lurus saja, kalau gada itu yang di ujung ada bengkok sedikit. Itu fungsinya apa? Karena daerah sana itu banyak lembah. Jadi kalau domba jatuh bisa hiki di batang leher, tarik ke keluar. Kalau tongkat itu, kalau domba sudah mulai keluar dari barisan, toki dia punya pantat kas masuk di barisan. Jadi jangan coba-coba keluar dari barisan, nanti dapat toki kasih masuk baru sadar. Jangan coba-coba keluar dari barisan, nanti sujatuh dalam jurang, sujatuh dalam masalah, sujatuh dalam lembah kekelaman, baru waktu datang bawa gada, tarik ke keluar baru sadar. Jangan tunggu sampai itu gada dan tongkat kena. Kalau hari ini surasa kayak semula geser sih, masuk cepat-cepat. Sebelum waktu sampai. Kalau hari ini mulai rasa agak, kayaknya saya mulai keluar dari barisan, masuk. Kayaknya saya mulai malas ibadah ini, rajin. Kayaknya saya sudah mulai malas baca firman Tuhan, rajin. Kayaknya saya sudah mulai malas berdoa, aduh berdoa nanti bapak toki kes masuk. Atau mungkin ada yang terlanjur jatuh ke dalam lembah, terlanjur jatuh ke dalam lubang, terlanjur jatuh ke dalam masalah, pergumulan dan lain sebagainya. Tenang, masih ada gada. Nanti dokter datang, tarik ke keluar. Walaupun itu nanti akan sakit Bapak Mama, tapi itu cara Tuhan untuk menolong kita.
Kadang cara Tuhan untuk menolong kita tuh jangan pikir nanti enak-enak saja. Akan ada banyak hal yang membuat kita sakit. Tapi itu tujuan Tuhan untuk memurnikan kita. Bapak mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi iman bukan alat untuk mengatur Tuhan. Jadi kalau hari ini ada yang bilang saya punya iman yang besar, saya nanti begini-begini, pokoknya Tuhan harus begini-begini. Kalau Tuhan tidak mau begitu saya punya mau, nanti saya tidak mau begini, saya tidak mau pelayanan lagi, saya tidak mau gereja lagi, saya tidak mau berdoa lagi, saya tidak mau baca firman Tuhan lagi. Stop. Iman itu harus membuat kita rela diatur oleh Tuhan. Mau diatur oleh Tuhan. Dan yang ketiga, ada pemulihan total. Firman Tuhan ayat 34 mengatakan, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Hari itu dia tidak hanya sembuh dari penyakitnya. Hari itu dia tidak hanya sembuh dari pendarahannya yang sudah 12 tahun. Hari itu ada keselamatan yang dia terima di dalam Tuhan. Pemulihan total. Tidak hanya status sosialnya yang dipulihkan. Tidak hanya sakit penyakitnya yang dipulihkan. Tapi hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Dan awal dari pemulihan itu akan mengubahkan kehidupannya. Dia akan menjadi saksi bagi banyak orang. Bapak mama, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di akhir dari pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau katakan bahwa kita semua yang hadir pada malam hari ini, saya percaya bahwa tidak ada yang sempurna. Semua kita pasti punya masalah. Mungkin ada yang datang dengan putus asa. Saya sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Saya sudah kecewa. Saya sudah tidak mau berpengharapan lagi. Mungkin ada yang datang dengan sakit, atau mungkin ada yang sudah sakit lebih lama dari perempuan pendarahan ini. Mungkin ada yang datang dengan rasa takut. Saya takut akan masa depan. Saya takut akan hari esok. Saya takut dengan hari ini. Saya takut nanti bagaimana dengan anak saya. Saya takut nanti bagaimana dengan keluarga saya. Saya takut nanti bagaimana dengan pendidikan saya. Saya takut nanti bagaimana dengan sekolah saya. Saya takut nanti bagaimana dengan pekerjaan saya dan lain sebagainya. Mungkin ada banyak sekali ketakutan yang kita bawa malam hari ini. Mungkin juga ada di antara kita yang datang dengan penderitaan. Mungkin tidak penderitaan pendarahan. Mungkin dengan sakit yang lain. Mungkin dengan persoalan yang lain. Keuangan kah, keluarga kah, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang datang dengan kekhawatiran. Tapi malam hari ini saya mau katakan kepada kita semua, masih ada harapan. Kalau perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, Tuhan sanggup menyembuhkan dia, Tuhan sanggup memulihkan dia. Saya percaya mujizat yang sama masih ada malam hari ini. Malam hari ini Bapak Mama, Tuhan tidak hanya mau menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Yang paling penting Tuhan mau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin ada yang merasa bahwa saya sepertinya sudah tambah jauh dari Tuhan. Apakah kalau saya pulang Tuhan masih mau terima saya? Saya sudah terlalu jauh dari hadapan Tuhan. Kira-kira Tuhan masih mau terima saya atau tidak? Saya sudah terlalu sangat menyakiti hati Tuhan. Apakah Tuhan masih mau mengampuni saya atau tidak? Saya sudah terlalu banyak menyakiti, mendukakan hati Tuhan. Apakah Tuhan masih mau mengasihi saya atau tidak? Hari ini masih ada harapan bagi kita semua. Masih ada harapan. Tuhan bukan hanya mau memulihkan kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Tuhan juga mau memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Malam hari ini Tuhan mau memberikan kita status yang baru. Tidak lagi dipandang sebagai orang yang rendahan. Tidak lagi dipandang sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Tidak lagi dianggap remeh. Tidak lagi ditolak. Hari ini Tuhan mau katakan kepada setiap kita yang mungkin dianggap remeh oleh dunia. Tuhan mau katakan kepada kita, hai anakku, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Sama seperti perempuan ini, ada perkataan iman, ada tindakan iman. Kalau hari ini Tuhan lewat di sini dan Tuhan ada di sini, apa perkataan iman yang mau engkau katakan hari ini? Apa perkataan iman yang engkau mau bilang hari ini? Mungkin ada yang mau bilang, saya percaya, saya pasti sembuh. Kalau ada tindakan iman dari engkau, pasti hari ini engkau akan mengalami kesembuhan.
Mungkin ada yang mengatakan saya percaya keuangan saya dipulihkan Tuhan. Kalau ada tindakan iman pasti ada pemulihan dari Tuhan. Mungkin hari ini ada yang mengatakan bahwa saya mau dipulihkan dengan Tuhan. Kalau ada tindakan iman dari engkau pasti malam hari ini juga ada pemulihan dari Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan saya pasti punya pengharapan yang baru. Malam hari ini juga pasti ada pengharapan yang baru yang Tuhan mau siapkan bagi kita semua. Mari tundukkan kepala. Masing-masing bilang ke Tuhan, apa perkataan iman yang saya mau bilang kepada Tuhan hari ini. Tapi ingat, hari ini Tuhan tidak hanya mau memberkati kita, Tuhan tidak hanya mau menyembuhkan kita, Tuhan tidak hanya mau menolong kita, Tuhan tidak hanya mau menarik keluar kita dari masalah kita. Hari ini juga Tuhan mau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena pemulihan hubungan kita dengan Tuhan awal dari segala pemulihan kehidupan kita. Mari masing-masing katakan kepada Tuhan. Dan ingat baik-baik, ketika engkau datang, Dia Bapa yang baik yang tidak akan menolak engkau. Dia akan dengan senang hati berkata, hai anakku, engkau berharga bagiku. Hai anakku, aku mengasihi engkau. Hai anakku, aku mencintai engkau. Hai anakku, engkau mahal di mataku. Sekalipun dunia menolak engkau, sekalipun dunia membenci engkau, sekalipun dunia tidak memperhitungkan engkau, hari ini saya mengatakan engkau berharga di mata Tuhan. Engkau milik kepunyaan Tuhan. Engkau orang pilihan Tuhan. Engkau orang yang mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan bagi bangsa-bangsa. Hari ini Tuhan mau memulihkan statusmu yang baru. Tidak apa-apa dunia mau menganggap saya najis. Tidak apa-apa dunia mau menganggap saya orang berdosa. Tidak apa-apa dunia mau menganggap saya miskin. Tidak apa-apa dunia mau menganggap remeh saya, menolak saya. Tapi hari ini saya percaya Tuhan menyambut saya dengan kasih yang kekal. Kehidupan kita untuk kembali terhubung dan melekat dengan Tuhan malam hari ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau Tuhan, kami sama-sama berdiri di hadirat Tuhan. tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, Mari masing-masing melekat di usahakan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tuhanmu, itulah dasari hidupku yang berjalan atasku. Hubung denganmu Amin, amin. Mari selalu berusaha untuk berhubung dengan Tuhan saat ini. Hal itu yang terpenting dalam hidup ini. Itu yang terutama dalam hidup ini. Haleluya. yang berjalan atasku. Sekali lagi ulangi pujian kita bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh Haleluya. hidupku, Terima kasih buat kehadiran. mampukanku melakukan yang Kau Kau sungguh mulia
musik. Tapi sementara dia lupa hubungannya dengan Tuhan sementara terputus. Mungkin yang dulunya punya jam-jam doa yang teratur, hari-hari ini jam-jam doa mulai jarang. Jam-jam berhadiah dengan Tuhan selalu teratur setiap hari. Akhir-akhir ini mulai jarang. Tandanya hubungan saudara dengan Tuhan sementara terputus. Jam-jam baca firman Tuhan teratur yang dulunya sekarang mulai jarang. Malam ini kami rindu, kami dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, tidak ada yang sempurna di sini. Kami yang datang ke manusia sama, kami baru anak kecil kamari yang tidak punya pengalaman apa-apa, tapi di baru pergumulan kami. Dan kami rindu malam hari ini hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan malam hari ini. Kalau hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan, maka setiap persoalan masalah kami pasti dipulihkan oleh Tuhan. Perempuan pendarahan ini, kalau dia tidak datang kepada Tuhan, tidak mungkin dia disembuhkan Tuhan, apalagi diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hubung denganmu Saudara berkata itu saya. selalu melekat di hati. Saudara berkata itu saya. Saudara ingin didoakan. Itu Saudara ingin dipulihkan hubungan dengan Tuhan malam hari ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang ada malam hari. Bahkan juga ada tim dari atas Tuhan yang mau berdoa bagi saudara malam hari ini. Haleluya. Kami saling mendoakan. Kami saling menguatkan. Haleluya. Karena kami ada malam hari ini. melekat di Untuk saling hati. mendoakan, saling menyikapi, saling Firman-Mu menguatkan, saling menyerbu. itulah Kalau dasar masalah sakit kecil di mata Tuhan, masalah sakit kecil di mata hidupku Tuhan. yang Haleluya. berdaulat Yesus. atasku. Haleluya. Hubung denganmu Amin, amin, amin. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus yang buta ini, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang kusta terakhir, yang mati sekalipun dibangkitkan. Dan itu terjadi setiap hari dalam pelayanan Tuhan. Itu terjadi setiap saat dalam pelayanan Tuhan. Malam ini Tuhan, itulah yang punya masalah, yang punya beban dan pergumulan. Percaya mulai. Kami yang terutama, yang kita segalanya, kita hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan malam hari ini. Haleluya. Masalah berkata itu saya, Tuhan ingin didoakan. Masalah tidak punya keberatan, saya bisa maju ke depan. Haleluya. Haleluya. dasar hidupku yang berdaulat. Masalah ingin didoakan, saya bisa maju ke depan. Karena ada hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Ingin berdoa bagi saudara. Masalah berkata itu saya, kali saya hubungan saya dengan Tuhan terputus. Saya mulai jarang berdoa. Saya mulai jarang puji menyembah Tuhan. Saya tidak setia beribadah. Saya tidak setia melayani. Malam hari ini percaya Tuhan dipulihkan oleh Tuhan malam hari ini. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Melekat di hatimu, Puji namamu. firman-Mu itulah dasar hidupku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa sekali lagi. hubung Terima kasih Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan yang kau setia. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus engkaulah hakim di antara kami pada malam hari ini. Aku selidiki setiap pribadi lepas pribadi yang ada pada malam hari ini. Sesungguhnya kau isi hati kami, hubungan kami hari ini dengan Tuhan. Hubungan kami hari ini dengan Tuhan. Kalau Tuhan dapati di antara kami,
Ada yang hari-hari ini hubungan dengan Tuhan sementara terputus. Yang dulunya setia, semangat, berkobar-kobar, berapi-api, menyala-nyala melayani Tuhan. Hari ini mulai suam, mulai jarang beribadah, mulai jarang berdoa, mulai jarang membaca merenungkan firman Tuhan, mulai jarang berhadirat dengan Tuhan. Malam ini kami berdoa, Tuhan pulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Pulihkan hubungan kami dengan Tuhan pada malam hari ini. Dan kembalikan kami di hadirat. Karena di hadirat Tuhan ada sukacita, di hadirat Tuhan ada jawaban, di hadirat Tuhan ada pengharapan yang baru. Terpuji namamu Tuhan di dalam nama saya berdoa. Dan jika malam ini mungkin ada yang sakit, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Sebelum kami akhiri malam hari ini, mungkin ada saudara yang sakit malam hari ini, percaya malam ini masih ada mujizat. Kalau masalah bangkit itu Pak, itu sudah ulang-ulang terjadi. Banyak hamba Tuhan, bahkan dalam pelayanan kami, banyak orang yang dibangkitkan oleh Tuhan, bahkan sudah mati hari Kamis malam, Jumat malam didoakan dihidup kembali, dan sampai hari orang itu masih ada. Lumpuh bertahun-tahun Tuhan sembuhkan, 5 tahun, 12 tahun, 17 tahun Tuhan sembuhkan. Gila 3 tahun, 5 tahun Tuhan sembuhkan. Bahkan sebelum kami datang ada yang gila Tuhan sembuhkan. Kecil di mata Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Bahkan ada satu saudara yang penyumbatan jantung 2 titik. Satunya 100%, satunya 80%. Tapi setelah kita berdoa, Tuhan menyerahkan darahnya, jantungnya normal, peredaran darahnya normal. Yang sebenarnya tidak biasa, membuat dokter bingung. Malam hari ini masih ada mujizat itu. Kalau ada yang sakit ingin didoakan, haleluya. Saudara bisa angkat tangan. Dan bila perlu saudara ingin didoakan, saudara bisa maju. Ada hamba Tuhan yang mau mendoakan saudara malam hari ini. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, kami angkat pujian ini. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sekali lagi, selamaku haleluya. hidup. Yesus pegang erat tanganku. Yesus Kalian itu mungkin saudara sakit dan ingin didoakan. Kalau saudara bisa angkat tangan, kalau saudara bisa maju di depan. Ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa bagi saudara. Bapa, jangan Amin, amin. Haleluya. Engkau alasan. Amin. Katakan sungguh-sungguh sekali lagi. Haleluya. Yesus Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih pada kasih. tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus Engkau Allah penyembuh malam hari ini. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, apapun sakit mereka percaya malam hari ini, mereka akan pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan berfirman, jadilah kepadamu selagi imanmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagimu. Terpuji-puji dirimu Tuhan. Mengorbankan buat setiap malam hari yang ada pergumulan mereka, dan beban masalah rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka,
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita dengan kasih Kristus yang bertugas. Saya persilakan. Amin. Terima kasih. Sambil persembahan dijalankan, kita dengan pujian kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Bergoyang buat Tuhan kita. Hatiku rindu Tuhan, rindu. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Ku berikan hanya padamu jiwaku Tuhan, jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan. Mari bergoyang buat Tuhan kita semuanya. Ku puji nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagu-Mu. Menari dan menari. Terimalah pujian kami Tuhan.
kasih buat persembahannya. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada MC. Cek mic. Shalom. Sekali lagi, shalom. Masih semangat? Masih ada sukacita? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak, Mama, Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam ini. Semua yang diberkati, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih kepada kakak pendeta Randa yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada semua tim altar yang sudah melayani malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Mama, Saudara yang sudah hadir dalam ibadah KKR malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Mama Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk melayani malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Mama, Saudara yang diberkati, berakhirlah sudah seluruh rangkaian ibadah KKR malam ini. Bila ada kesalahan tutur kata atau sikap kami mohon maaf. Maklum kami masih anak-anak dan kami mohon dukungan doanya bagi kami agar kami terus bertumbuh dan tetap setia melayani Tuhan. Saatnya kita akan berdoa mengakhiri ibadah KKR malam ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan suara gembala. Kepada Bapak Gembala di tempat ini, waktu tempat kami persilakan. Akhirnya, Saya Nyauli, saya Danul Kasirat dan saya Jarabau mengucapkan selamat jalan. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.